Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Putri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data subjektif. Nah, pada konten sebelumnya kita sudah menggunakan teknik pengumpulan data untuk menganalisis suatu karya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori mengenai teknik pengumpulan data subjektif atau yang sering dikenal sebagai metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode kualitatif merupakan metode yang cenderung dihubungkan dengan sifat subjektif dari sebuah realitas sosial yang memiliki kemampuan baik untuk menghasilkan pemahaman dari berbagai perspektif. Penelitian kualitatif bukanlah penelitian yang menggunakan angka-angka dan uji statistik dalam penganalisisannya, namun lebih kepada pemahaman dan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena sosial, baik itu mengenai kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, dan lain sebagainya yang terjadi di lapangan. Nah, proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif menolak kualifikasi aspek-aspek perilaku manusia dalam proses memahami perilaku manusia, tetapi lebih merujuk pada aspek kualitas atau alamiah dari subjek penelitian, sehingga dalam penyederhanaannya penelitian ini tidak menggunakan proses hitungan. Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka berpikirnya sendiri. Dengan demikian, yang terpenting adalah pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan. Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi penelitian. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data penting. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan yang humanistik, karena peneliti tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak dibatasi lagi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang mengurangi nilai keunikan individual. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini tidak kaku dan tidak terstandarisasi. Penelitian kualitatif sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. Walaupun demikian, selalu ada pedoman untuk diikuti, tapi bukan aturan yang mati. Jalannya penelitian dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi lapangan, serta hipotesa-hipotesa baru yang muncul selama berlangsungnya penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian kualitatif digunakan secara induktif, berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata atau ucapan dan perilaku subjek peneliti atau situasi lapangan penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, dan prinsip, proporsi atau definisi yang bersifat umum. Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut. Peran bahasa dan makna-makna yang dianut subjek penelitian menjadi sangat penting. Hal ini karena penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan.
Dalam penelitian kualitatif, peran teori tidak sejelas dalam penelitian kuantitatif karena modelnya induktif, yaitu dengan urutan yang pertama mengumpulkan informasi, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian membangun kategori-kategori, lalu mencari pola-pola teori, setelah itu baru membangun sebuah teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.